Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila ingin mempersembahkan video pembelajaran mengenai menuju Indonesia Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma Kirani dengan NIM belakang 134 dan rekan-rekan saya Irfan Aldo Giovanni dengan NIM belakang 293. Saya Fatia Famindra Putri dengan NIM akhir 124. Saya Meilana Fadila Lestari dengan NIM akhir 156. Saya Indra Nugraha dengan NIM akhir 154. Perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terjadi pasca menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945, di mana golongan muda mendesak proklamasi segera dilakukan tanpa melalui PPKI agar tidak dianggap hadiah dari Jepang. Sementara golongan tua bersikap hati-hati dan ingin mengikuti perjanjian dengan Jepang. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok dan akhirnya diselesaikan melalui kompromi yang menghasilkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Golongan muda yang diwakili oleh Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa menunggu PPKI karena khawatir Jepang atau sekutu akan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta bersikap lebih hati-hati dan ingin memproklamasikan kemerdekaan melalui jalur resmi PPKI untuk menghindari pertumpahan darah dan memastikan persiapan yang matang. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, di mana golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan menekan agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Berkat mediasi golongan menengah seperti Ahmad Subarjo, tercapai kompromi yang menghasilkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, menggabungkan kehati-hatian golongan tua dengan semangat revolusioner golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Latar belakangnya bermula setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Para pemuda yang mengetahui kabar ini ingin proklamasi dilakukan tanpa menunggu keputusan Jepang. Namun Soekarno dan Hatta ingin memastikan kebenaran berita dan membahasnya lewat rapat PPKI, sehingga terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda. Akibat ketegangan tersebut, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok, tempat yang dianggap aman. Keputusan penculikan ini diambil melalui rapat pemuda dini hari 16 Agustus 1945 dan dilaksanakan oleh Singgih serta Latif Hadiningrat bersama kelompok pemuda lainnya. Peristiwa ini terjadi pemicu utama percepatan proklamasi 17 Agustus 1945, menunjukkan peran penting sebagai kelompok termasuk masyarakat Tionghoa Indonesia dalam proses menuju kemerdekaan. Setelah mencapai kesepakatan di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi secara resmi. Sampainya di Jakarta, penyusunan teks dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah ini dipilih karena dijamin aman dari gangguan pihak militer Jepang. Di tempat inilah Soekarno dan Hatta mulai merumuskan isi teks proklamasi yang singkat, padat, namun memiliki makna besar. Dalam prosesnya, mereka dibantu oleh Ahmad Subarjo serta beberapa tokoh lain seperti Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah. Teks proklamasi tersebut memiliki inti paling penting seperti pernyataan kemerdekaan Indonesia, penegasan kedaulatan bangsa, serta pengakhiran penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Meskipun singkat, setiap kalimat memiliki bobot historis yang sangat besar. Setelah konsep awal selesai, Soekarno dan Hatta melakukan revisi untuk memastikan teks tersebut benar-benar mencerminkan semangat perjuangan rakyat. Mereka menyesuaikan beberapa kata agar lebih tegas, jelas, dan sesuai dengan kondisi politik saat itu. Setelah disepakati, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Atas usulan Sayuti, penandatanganan dilakukan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, bukan perorangan. Inilah naskah final yang nanti
dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses terjadinya proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, setelah melalui tekanan para pemuda dan situasi genting pasca kekalahan Jepang, Dr. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta akhirnya merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda pada dini hari. Proses penyusunan naskah dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menentukan masa depan bangsa. Menjelang pagi, suasana Jakarta yang masih mencekam tidak menyurutkan tekad para tokoh kemerdekaan untuk menyampaikan hasil keputusan penting tersebut kepada rakyat. Tepat pukul 10 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Dr. Soekarno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang menandakan lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Momen bersejarah itu bisa disaksikan oleh masyarakat yang datang dengan penuh harapan dan semangat baru. Setelah pembacaan proklamasi, upacara sederhana dilanjutkan dengan pengibaran bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebagai simbol berdirinya bangsa yang berdaulat. Bendera itu perlahan naik ke udara dengan khidmat, membangkitkan rasa baru dan kebanggaan yang mendalam. Pengibaran bendera kemudian diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan oleh W.R. Supratman, mengukuhkan tekad bahwa Indonesia siap melangkah sebagai negara yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Penyebaran berita proklamasi. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, berita kemerdekaan segera disebarkan ke seluruh penjuru Jakarta dan daerah lain. BM Diah memperbanyak teks proklamasi dan menempelkannya di tempat-tempat strategis. Selain media cetak, radio juga menjadi sarana penting penyebaran berita. Kantor berita Dome berusaha menyiarkan proklamasi lewat radio, namun siaran tersebut sempat dilarang oleh tentara Jepang. Meskipun Jepang menganggap berita itu sebagai kekeliruan dan menyegel kantor Dome, para teknisi radio Indonesia tetap berusaha menyiarkan proklamasi dan membuat pemancar baru, sehingga berita kemerdekaan akhirnya dapat dipancarkan secara luas. Penyebaran berita proklamasi juga menimbulkan berbagai reaksi Jepang. Yang pertama, memanggil Soekarno untuk mempertanggungjawabkan proklamasi dan meminta agar proklamasi dibatalkan, namun ditolak. Yang kedua, mendesak PPKI agar bersidang untuk membahas rencana kemerdekaan versi Jepang. Selain Jakarta, penyebaran berita proklamasi terjadi di berbagai kota. Yang pertama, itu di Bandung. Pemuda-pemudi Bandung berhasil menggagalkan usaha Jepang memecahkan penyebaran berita. Pada 17 Agustus sore hari, berita proklamasi telah sampai dan disiarkan dari di kantor berita Bandung hingga malam hari. Pemuda juga menduduki kantor-kantor Jepang. Yang kedua, Yogyakarta. Berita proklamasi sampai pada 17 Agustus melalui jaringan pemimpin lokal seperti Ki Hajar Dewantara yang menyebarkan secara sembunyi-sembunyi. Sultan Hamengkubuwono IX mengetahuinya melalui harian Sinar Matahari 19 Agustus dan mengirim ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, Semarang. Berita proklamasi diterima pada siang hari 17 Agustus melalui siaran Dome. Wongsonegoro membacakannya di sidang Jawa Hokakai dan disambut antusias. Rakyat kemudian melakukan pawai dan mengibarkan bendera merah putih. Yang keempat, Surabaya. Berita kemerdekaan baru diterima pada 23 Agustus 1945 karena adanya aturan pemadaman listrik dan jam malam. Setelah berita diterima, Sudirman, asisten presiden, membentuk KNI daerah Surabaya pada 28 Agustus 1945. Terima kasih telah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.